mustarok, pengertian mustarok, mustirak al-laf adalah satu kata atau lafaz dalam bahasa Arab yang memiliki dua makna atau lebih yang berbeda tergantung pada konteks, penggunaannya polisemi atau homonim. Fenomena ini sering ditemukan dalam Al-Quran dan ilmu tafsir, di mana satu kata yang sama dapat bermakna ganda. Lafaz mustarak, yad, bisa bermakna tangan anggota tubuh atau kekuasaan. Ain bisa bermakna mata, mata air, atau mata-mata. Sana bisa merujuk pada tahun Hijriyah atau tahun Masehi. Hisab bisa bermakna perhitungan amal atau hitungan secara umum. Hukum mustarak, kewajiban tawakuf. Jika ada lafaz mustarak dalam dalil syara, hukum asalnya adalah tidak boleh langsung digunakan sebelum ada dalil atau indikator karinah yang menentukan makna mana yang dimaksud. Penentuan makna, jika terdapat petunjuk kuat karinah, maka makna tersebutlah yang ditetapkan sebagai hukum. Makna syarafis bahasa. Apabila suatu kata memiliki makna bahasa dan makna istilah syara, maka makna istilah syara yang harus didahulukan, misalnya kata salat yang berarti doa secara bahasa, namun berarti ibadah tertentu menurut syara. Definisi hakikat dalam ilmu ushul fiqh, hakikat al-hakikah merujuk pada penggunaan suatu lafaz sesuai dengan makna aslinya sebagaimana yang telah ditetapkan sejak awal. Hal ini berbeda dengan majaz yang menggunakan kata untuk makna kiasan atau makna lain di luar makna aslinya karena adanya hubungan tertentu alakah dan petunjuk karinah. Macam-macam hakikat. 1. Hakikat lugawiyah, lafaz sesuai arti bahasa. Contoh, salat doa, asad singa. 2. Hakikat syariah, lafaz sesuai makna syariat. Contoh, salat ibadah yang dimulai takbir dan diakhiri salam. 3. Hakikat arfiyah, lafaz sesuai kebiasaan masyarakat. Urf am, berlaku umum. Urf khas, berlaku pada kelompok tertentu seperti istilah rafa dan ijma. Macam-macam hakikat dan hukumnya. Hakikat adalah lafaz yang digunakan sesuai makna aslinya. Terdiri dari hakikat lugawiyah sesuai arti bahasa, seperti salat doa. Hakikat syariah sesuai makna syariat, seperti salat sebagai ibadah, dan hakikat urfiyah sesuai kebiasaan masyarakat. Dalam memahami nasy, makna hakiki harus didahulukan. Urutannya, hakikat syariah, lalu urfiyah, kemudian lugawiyah. Definisi dan hukum majaz. Majaz adalah lafaz yang digunakan bukan pada makna aslinya, tetapi pada makna lain, karena adanya alakah hubungan antara makna asli dan baru serta petunjuk yang menghalangi makna asli. Majaz digunakan dalam balaghah untuk memperindah bahasa. Dalam hukum Islam, majaz dapat dijadikan dalil jika makna hakikat sulit atau tidak mungkin diterapkan, sehingga makna majaz menjadi dasar penetapan hukum. Contoh hakikat dan majaz, hakikat syariah. Kata syalat bermakna ibadah yang dimulai dengan takbir dan diakhiri salam. Hakikat lugawiyah, kata asad berarti singa, yaitu hewan buas pemakan daging. Contoh majaz terdapat pada Qis. Yusuf 82, wasalil karyah tanyalah desa itu. Yang dimaksud bukan bangunan desa, melainkan penduduk desa. Karena itu, maknanya dipahami secara majaz. Definisi dan hukum syarih. Syarih secara bahasa berarti jelas, terang, dan gamblang. Secara istilah, syarih adalah lafaz yang maknanya dapat dipahami secara langsung, baik dalam bentuk hakikat maupun majaz yang sudah umum digunakan. Hukum yang terkandung dalam lafaz syarih berlaku dan dianggap sah sejak diucapkan, meskipun orang yang mengucapkannya mengaku bercanda atau tidak berniat sungguh-sungguh. Syarih dan kinayah. Syarih adalah lafaz yang jelas dan tegas sehingga maksudnya langsung dipahami, baik berupa hakikat maupun majaz yang sudah populer. Hukum yang terkandung dalam lafaz syarih berlaku sejak diucapkan, meskipun diucapkan bercanda. Adapun kinayah adalah lafaz yang mengandung lebih dari satu kemungkinan makna sehingga maksudnya tidak langsung jelas. Hukum kinayah bergantung pada niat orang yang mengucapkannya. Definisi dan hukum kinayah. Syarih jahir dalam hukum. Lafal
Akimusyolah dirikanlah syalat. Penjelasan, lafal perintah amar ini bersifat syar'i untuk kewajiban. Tidak ada kemungkinan makna lain selain perintah untuk melakukan ibadah syalat. Kinayah, kiasan dalam Al-Quran. Lafal, olamastumun nisa'a, atau kamu menyentuh perempuan qs. Nisa 43. Penjelasan, kata menyentuh lamastum adalah kinayah. Kesimpulan, mustarak membahas pilihan, makna yang setara. Hakikat majaz membahas tingkatan, penggunaan kata asli vs kiasan. Syar'i kinayah membahas kekuatan hukum dari sebuah ucapan, otomatis vs butuh niat. La Habana.